Bagi orang kelahiran Indonesia, 2 Mei jatuh sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berdepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, aku bakal mereact satu video sejarah yang diunggah oleh Kok Bisa. Ini konteksnya aku hanya akan menjabarkan lebih dari apa yang coba dituturkan di sana, teman-teman ya. Jadi, langsung aja kita ke videonya ya, karena udah lama banget aku tidak record. Oke, so kita langsung react videonya aja. Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan merakyat. Woi, kita stop dulu ya, alias pause dulu ya. Di sini ditegasin tadi bahwa Suwardi Suryaningrat itu melepaskan gelar kebangsawanannya. Ya, kemudian nanti dia mendeklarasikan dirinya sebagai Ki Hajar Dewantoro. Itu kan Indonesia belum ada ya, masih Hindia Belanda. Yang bisa sekolah itu cuma golongan bangsawan ataupun kalian yang kebetulan aja gitu orang tua kalian kerja di rumah bangsawan dan anak dari bangsawan itu nggak mau sekolah. Nah, biasanya para bangsawan itu menyekolahkan anak-anak dari pembantu rumah tangganya, supirnya, and so on lah ya, pokoknya yang hidup bareng sama si bangsawan tersebut. Yang nanti muncul di situ adalah kaum intelektual baru. Aku lupa ada istilahnya, tapi aku lupa apa. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter. Jadi memang yang namanya pendidikan itu dulu tidak bisa didapatkan oleh semua orang, teman-teman ya, terutama di era Hindia Belanda. Jadi meskipun di 1902 itu ada politik etis, yang salah satu bunyinya itu adalah edukasi, tapi tidak diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia atau rakyat Hindia Belanda pada saat itu. Karena pada saat itu untuk mengenyam pendidikan ada yang namanya sistem gradual yang digunakan oleh pihak kolonial Belanda untuk memperlambat proses pencerdasan kehidupan rakyat jajahan. Jadi meskipun ada edukasi di politik etis, tapi itu semua cuma janji manis dan omong kosong belaka. Nah, akhirnya nanti Suwardi Suryaningrat ini terus berkembang dan seperti yang ada di layar sekarang, nanti beliau bersekolah di Stovia. Nah, ini aku mau sedikit bahas, ada kemiripan pola perjuangan yang dilakukan oleh negara Amerika Latin dan juga negara-negara di Asia. Biasanya di Amerika Latin itu diawali oleh gerakan dokter, ya sebut itu Che Guevara lah ya sebagai contoh. Dan Indonesia juga sama, karena Stovia ini adalah sekolah dokter Jawa. Kenapa dokter Jawa? Karena tidak setara dengan dokter yang bersekolah di Belanda sana gitu. Jadi ya setara dengan mantri desa lah pada saat itu yang lulusan Stovia. Ya meskipun nantinya Stovia ini akan memunculkan Budi Utomo dan seterusnya, kita akan fokus dulu ke Suwardi Suryaningrat. Kita lanjut lagi ke videonya aja. Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan. Oke, aku pause dulu aja. Nah, di sini ditegaskan kalau yang namanya surat kabar ya. Tadi disebutkan kalau Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menemukan senjata baru ketika gagal menjadi dokter, yaitu adalah kertas dan pena. Konteks pada saat itu, kenapa kok surat kabar ini cukup berpengaruh? Karena satu-satunya medium informasi yang dianggap legal. Jadi kalau kita hari ini dapetin informasi dari media sosial dan seterusnya, kalau waktu itu di tahun 1908, ya pokoknya sebelum Indonesia merdeka, itu yang jadi corong informasinya adalah surat kabar. Jadi sangat wajar kenapa gerakan-gerakan radikal yang mau itu ngomonginnya mentok kiri gitu ya, komunis mentok atau anarkis, bahkan kanan mentok gitu, liberal nasionalis, bahkan sosial demokrat, itu pada saat itu memang menjadikan surat kabar sebagai corong informasi untuk menyebarkan ide dan gagasan, menyuarakan dan menawarkan gagasan anti kolonialisme. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Bicara tentang andai aku seorang Belanda, ini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan dirinya ini adalah seorang Belanda.
Nah, konteks kenapa kok dia mengandaikan dirinya sebagai seorang Belanda? Karena Belanda itu juga negeri terjajah. Karena ketika Dendels masuk ke Indonesia, Belanda sedang ada di bawah kekuasaannya Perancis. Nah, pada saat itu, salah satu perayaan ulang tahun ya, Harlah atau Hari Kemerdekaan Belanda, itu pakai uangnya Indonesia atau uang Hindia Belanda pada saat itu, sehingga muncul protes keras. Konteks kritik yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini bukan sebatas dirinya mengandaikan kalau dia adalah seorang Belanda, tapi dia juga memberikan sinyalemen-sinyalemen bahwa masyarakat Hindia Belanda pada saat itu sudah mengenal konsep anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang cukup radikal, di mana dengan adanya Volksraad yang nantinya dilawan oleh radikal konsentrat. Ini jadi panjang lagi tapi kita nggak akan bahas. Tapi dari Volksraad itulah kemudian pembahasan mengenai anti kolonialisme itu udah mulai muncul. Yang nantinya organisasi-organisasi masyarakat pada saat itu, organisasi-organisasi politik lebih tepatnya, itu mulai menawarkan banyak konsep-konsep menyoal Indonesia yang merdeka. Sehingga tulisan dari Ki Hajar Dewantara ini cukup provokatif pada saat itu. Karena satu-satunya medium informasi yang legit itu adalah surat kabar, teman. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, Taman Siswa namanya. Nah, di sini aku mau berikan dulu perspektif ya. Jadi ketika berbicara Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, ini ada dua pembabakan zaman hidup dari beliau. Jadi sebelum 1922 atau sebelum peristiwa yang cukup emosional yang menghampiri kehidupan dari seorang Ki Hajar Dewantara, dia ini masih jadi seorang yang sangat idealis, di mana perlawanan itu kalau emang harus pakai perlawanan fisik ya lakukan aja gitu. Tapi setelah tahun 1922, Suwardi Suryaningrat membalikkan cara pandangnya bahwa perlawanan tidak hanya melakukan kekerasan atau jalur-jalur kekerasan. Nah, ini adalah titik awal di mana masyarakat Indonesia mulai mengenal gerakan anti perang. Di sini juga masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu mengenal konsep intelektualitas yang juga mampu memerdekakan diri. Nah, ketika era Suwardi Suryaningrat, ketika dia membuat Taman Siswa, dia memberikan satu gagasan atau konsep yang cukup menarik yang hari ini kita kenal dengan Merdeka Belajar. Tapi Merdeka Belajar versi negara atau pemerintah di hari ini itu tidak sama sekali sama dengan konteks Taman Siswa yang pernah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuatnya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Nah, ketika berbicara Taman Siswa dan ketika berbicara perubahan nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Raden Mas sudah ditanggalkan oleh Suwardi Suryaningrat, dia hanya membawa nama Suwardi Suryaningrat hingga kemudian bikin Taman Siswa di 1922, ia juga mengubah namanya jadi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kadang disalah kaprahkan oleh banyak sekali ideologi politik yang memang berkembang di masyarakat Indonesia hari ini. Nah, konteks kesetaraan, egalitarian yang coba dibawa atau dibawa oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu adalah semangat belajar bersama. Banyak sekali sekolah liar yang hidup di sekitaran tahun 1922 sampai 1940-an sebelum Jepang datang ke Indonesia. Nah, sekolah-sekolah liar ini dulu memang mengajarkan pendidikan yang setara. Kenapa kemudian Ki Hajar Dewantara ini namanya amat sangat besar? Pendidikan ini menjadi salah satu senjata yang juga sama berbahayanya dengan senjata gitu atau perlawanan fisik yang sempat dilakukan oleh Indonesia dari tahun 1988 lewat pemberontakan petani Banten.